Pada kesempatan video kita kali ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas tentang ibadah akikoh ini. Yang pertama adalah hukum akikoh. Apakah dia wajib, apakah dia sunnah. Kemudian yang kedua, kapan pelaksanaan ibadah akikoh ini. Kemudian yang ketiga, jenis hewan apa saja yang boleh dijadikan sebagai hewan akikoh. Kemudian yang terakhir, berapa jumlah bilangan hewan untuk setiap individu bayi yang terlahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada video kita kali ini kita akan berbincang tentang hukum akikoh atau ibadah akikoh atau ritual akikoh. Sebagaimana teman-teman tahu bersama bahwa akikoh ini adalah satu ibadah atau ritual ibadah yang sangat berkaitan tentang kelahiran seorang bayi, dan di dalamnya pula berkaitan tentang penyembelihan hewan. Nah, pada kesempatan video kita kali ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas tentang ibadah akikoh ini. Baik teman-teman sekalian, yang pertama akan yang kita bahas adalah hukum akikoh secara syariat atau hukum taklifinya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum akikoh. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan atau mayoritas ulama mengatakan bahwa akikoh ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti satu ibadah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi mereka yang mampu melaksanakan. Namun tentu saja ketika itu tidak dilaksanakan dengan atau tanpa alasan, maka mereka tidak mendapatkan dosa ketika tidak melakukan itu. Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh kalangan Zahiriyah, yang mereka mengatakan bahwa hukum akikoh adalah wajib. Kedua pendapat itu sebenarnya bermuara pada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, yuzbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu." Jadi setiap bayi yang terlahir itu tergadaikan jiwanya dengan akikoh, sampai nanti disembelihkan hewan atas namanya, kemudian diberikan nama, kemudian dipotong atau dicukur rambutnya. Namun dari kalangan jumhur ulama yang tadi kami sampaikan, mayoritas ulama mengatakan dia sunnah muakkadah. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah tentang waktu pelaksanaan akikoh. Para ulama membedakan dua waktu dalam pelaksanaan akikoh. Ada waktu yang disebut sebagai waktu boleh melaksanakan akikoh dan waktu yang paling afdol melakukan akikoh. Adapun waktu pembolehan melakukan akikoh itu dari kalangan Syafi'iyah dan dari kalangan Hanabilah membolehkan melakukan akikoh dilakukan sebelum jatuhnya tanggal 7 kelahiran. Artinya dari dua mazhab tadi, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka membolehkan sejak bayi itu sudah dilahirkan, walaupun belum sampai hari ke-7, mereka boleh melaksanakan akikoh. Artinya akikoh yang dilaksanakan sebelum tanggal 7 itu tetap dianggap sebagai akikoh yang sah. Kenapa demikian? Karena memang sebenarnya akikoh itu adalah pelaksanaan kurban atas nama bayi ketika bayi telah dilahirkan, gitu. Hanya saja memang nanti ketika berbicara tentang waktu yang paling afdol, semua ulama termasuk Syafi'iyah dan Hanabilah tadi semua sepakat bahwa yang paling baik dan paling afdol adalah pelaksanaan di hari ke-7 sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yudbahu anhu yaumas sabi', disembelihkan hewan atas namanya pada hari ke-7 kelahirannya. Namun dari kalangan Malikiyah dan kalangan Hanafiyah, mereka menolak untuk melakukan akikoh sebelum atau setelah hari ke-7. Pokoknya patokannya untuk kalangan Malikiyah dan Hanafiyah hari ke-7 saja. Pokoknya kalau belum hari ke-7 tidak boleh. Kalau sudah lewat hari ke-7 berarti sudah gugur syariat akikoh bagi setiap bayi yang terlahir. Kembali pada pendapat pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah, yang mereka membolehkan pelaksanaan akikoh sebelum tanggal 7 hari kelahiran. Mereka juga membolehkan pelaksanaan akikoh itu setelah tanggal 7 kelahiran. Artinya,
Kalau memang ada bayi yang terlahir, kemudian hari ketujuhnya si bapak belum bisa melakukan akikahnya, maka bapaknya atau orang tuanya atau walinya boleh melakukan akikah pada kelipatan hari ketujuh. Jadi 7 nggak bisa, berarti 14, kemudian 21, kemudian 28 dan seterusnya. Jadi kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah membolehkan pelaksanaan akikah melewati batas hari ke-7. Tadi dengan kelipatan 7 hari tadi. Hanya memang nanti terjadi perbedaan antara antara Syafi'iyah dengan Hanabilah itu pada titik bahwa ketika bayi itu sudah memasuki atau anak yang terlahir itu sudah memasuki usia balik dan dia sudah bisa kerja sendiri dan bisa menghasilkan pendapatan pekerjaannya sendiri, maka kalangan Syafi'iyah mereka berpendapat boleh seseorang itu berakikah atas nama dirinya sendiri, tidak harus yang melakukan adalah orang tuanya. Namun dari kalangan Hanabilah juga sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mughni bahwa akikah itu hanya dilakukan oleh wali anak tersebut. Artinya ketika anak itu sudah masuk usia balik dan belum mampu juga untuk melaksanakan akikah, maka gugurlah syariat akikah baik bagi anak itu sendiri maupun bagi walinya. Kemudian permasalahan kita yang selanjutnya juga masih tentang perwaktuan tadi itu. Apakah boleh seseorang itu melakukan kurban pada Idul Adha sedangkan dia belum melakukan akikah? Teman-teman sekalian perlu ketahui, memang ada titik kesamaan antara kurban pada Idul Adha dengan akikah pada kelahiran seorang bayi. Kesamaannya itu hanya pada titik sama-sama menyembelih hewan kurban gitu. Tapi perbedaannya tentu sangat signifikan. Maka oleh sebab itulah sebenarnya antara akikah dan kurban pada Idul Adha itu dua ibadah yang sebenarnya mereka berdiri masing-masing. Artinya dua ibadah itu tidak ada keterkaitan. Mana yang bisa kita laksanakan duluan silahkan, dan mana yang belum bisa kita lakukan kita tunda dulu. Artinya walaupun dulu ada seseorang yang waktu kecilnya belum pernah diakikah oleh orang tuanya, kemudian pada waktu dewasa dia melakukan kurban, maka tidak ada masalah. Karena sekali lagi dua ibadah tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dari sisi pelaksanaan dan pewaktuannya. Baik teman-teman sekalian, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah bolehkah pelaksanaan akikah itu menggunakan jenis hewan selain kambing? Sebagaimana teman-teman tahu dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang disebutkan kalimat kambing dalam beberapa hadis dalam pelaksanaan akikah. Namun demikian para ulama kemudian berbeda pendapat apakah hanya memang kambing yang boleh dijadikan sebagai hewan akikah ataukah hewan yang lainnya boleh sebagaimana pelaksanaan pada kurban. Jadi kalau kurban itu 3 hewan yang boleh, kambing, sapi, dan onta. Nah begitupun sebagian ulama membolehkan melaksanakan akikah itu menggunakan 3 hewan tadi. Maka penyebutan kalimat kambing, domba, biri-biri dan lain sebagainya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya memberikan batas minimal. Artinya batas minimal hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan akikah itu ya minimalnya adalah kambing gitu. Makanya kambing yang sering disebut berulang-ulang. Namun demikian sebenarnya kalau ada orang tua yang memiliki kecukupan harta untuk melakukan akikah lebih dari seekor kambing, maka justru boleh. Karena sekali lagi bahwa akikah ini satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sisi lain dia memiliki nilai sosial. Maka kalau yang seperti itu ada batas minimal tapi tidak ada batas maksimal. Maka di sini memang terjadi dua perbedaan pendapat ulama terkait apakah hanya boleh kambing atau boleh hewan yang lainnya. Nanti dari kalangan Malikiyah memang mereka hanya sebagian kecil dari kalangan Malikiyah ya mereka hanya membolehkan kambing saja, selain itu tidak boleh. Tapi jumhur ulama yang lain dari 4 mazhab, baik dari kalangan Hanafiyah, kemudian sebagian besar Malikiyah tadi, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka membolehkan. Justru ketika yang kita kurbankan itu lebih besar dari batas minimal kambing, maka tentu itu lebih bagus. Artinya kalau nanti ada kawan-kawan yang lahir anaknya kemudian ingin berakikah dan kebetulan memiliki kecukupan harta yang banyak,
maka boleh satu orang anak laki-laki diberikan 2 ekor sapi umpamanya, tidak ada masalah, karena memang tidak ada batas maksimalnya, yang ada adalah batas minimal, yaitu berupa seekor kambing. Artinya lebih dari itu maka lebih bagus. Baik teman-teman sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah berapa jumlah hewan yang dijadikan sebagai akikoh. Nah, di sini memang ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anil jariyati syatun, untuk 1 anak perempuan yang terlahir atau bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Wa anil gulami syatani, kemudian atas 1 anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Lihat di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akikoh beliau atas nama Hasan dan Husain. Diceritakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa anil Hasan wal Husaini kabshan. Katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakikohi cucu beliau Hasan dan Husain itu masing-masing kabshan, 1 kambing 1 kambing. Berarti Hasan 1 kambing, kemudian untuk Husain juga 1 kambing. Namun kembali lagi pada jenis hewan tadi, kalau ada orang tua yang sanggup untuk melakukan akikoh lebih dari itu, maka tidak ada masalah. Umpamanya kita punya kerabat banyak gitu, kemudian kita juga akan bersedekah kepada fakir miskin yang banyak, dan kebetulan kita juga memiliki kecukupan lapang harta kita, maka boleh 1 anak perempuan disembelihkan 2 ekor sapi atau 2 ekor onta. Itu justru lebih bagus karena nilai sosial tadi akan lebih luas dirasakan oleh siapapun, termasuk kerabat kita dan orang-orang fakir duafa di sekitar kita. Baik teman-teman sekalian, itu sekilas tentang syariat akikoh yang kita bahas. Moga-moga bisa memberikan pencerahan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan pada kolom komentar. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.